Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial software block plan oleh tim asisten Laboratorium Tata Letak Fasilitas Pabrik Universitas Andalas. Pada praktikum perancangan tata letak dan fasilitas pabrik, software block plan merupakan tools yang digunakan untuk merancang initial layout pada perencanaan fasilitas. Langsung saja kita masuk ke pembahasan softwarenya. Pertama, di sini kita terlebih dahulu harus membuka aplikasi DOSBox yang merupakan emulator untuk menjalankan program block plan. Dan setelah itu kita juga harus membuat atau mengetikkan kode untuk menjalankan program dengan kondisi caps lock on. Pertama, kita ketik mount spasi C titik 2 \block plan. Enter. Lalu ketik C titik 2 \enter. Dan yang terakhir ketik bplan 90.x. Maka di sini sudah terlihat tampilan dari block plan. Selanjutnya kita tinggal klik enter. Dan di sini terdapat dua pilihan, yaitu data from disk or keyboard, di mana data from disk apabila kita sudah mempunyai data yang kita inputkan dan kita save sebelumnya, sedangkan keyboard merupakan pilihan untuk menginput data yang diperlukan dari awal. Selanjutnya, karena kita akan menginputkan data dari awal, kita klik K. Lalu pada input data yang pertama, yaitu number of department, kita akan menyesuaikan sesuai studi kasus yang akan kita selesaikan. Dan di sini sudah terlihat contoh studi kasus dalam perancangan fasilitas dengan jumlah fasilitas sebanyak 8. Maka kita klik 8. Setelah itu kita akan diminta untuk memasukkan data dari masing-masing fasilitas berupa nama dan luasnya. Seperti yang pertama yaitu area parkir. Lalu kita tuliskan luasnya. Begitupun seterusnya sampai fasilitas terakhir. Setelah kita menginputkan semua data fasilitas, selanjutnya akan ditampilkan rangkuman dari masing-masing fasilitas beserta luasnya. Dan di sini juga akan ditanyakan, do you want to change department information? Apabila kita akan mengubah informasi yang telah kita inputkan. Di sini contohnya apabila kita ingin mengubah, apabila terjadi typo atau kesalahan input, contohnya pada fasilitas nomor 6, yaitu produk, yang dimana seharusnya kita menuliskan gudang produk dengan kode GB. Dan untuk mengubahnya kita dapat klik Y. Lalu masukkan department number yang akan kita ubah yaitu 6. Dan kita akan diminta untuk mengetik ulang informasi mengenai departemennya. Setelah itu kita klik enter. Dan setelah itu akan diberikan pertanyaan apabila ingin mengubah fasilitas lain. Apabila tidak ada, klik N atau No. Dan input data selanjutnya yaitu kita diminta untuk menuliskan derajat kedekatan antar dua fasilitas berdasarkan activity relationship chart yang sudah kita susun sebelumnya. Di sini kita buatkan sesuai dengan kode pada ARC dan mulai kita inputkan. Setelah selesai menuliskan derajat kedekatan antar fasilitas, kita klik enter. Dan di sini juga akan ditanyakan apabila kita ingin mengubah data dari derajat kedekatan yang sudah kita input, kita dapat pilih opsi Y, lalu menuliskan koordinat
yang akan kita ubah. Contohnya di sini kita salah dalam menuliskan koordinat dari fasilitas 4 ke 5, di mana seharusnya kodenya U. Lalu kita tinggal tuliskan 4,5. Lalu kita tinggal ubah sesuai dengan kode kedekatan yang benar. Setelah itu apabila tidak ada lagi kode yang akan kita ubah, kita klik N. Dan di sini terdapat pilihan untuk mengubah skor vektor dari derajat kedekatan. Dan ini dapat disesuaikan dengan studi kasus yang kita punya. Contohnya seperti kita sesuaikan dengan skor vektor yang kita gunakan pada saat menyusun Activity Relationship Chart atau ARC. Jika tidak, dan kita tetap menggunakan opsi yang sesuai dari block plan, kita klik N. Dan di sini sudah terdapat informasi mengenai fasilitas dan juga skornya. Kita tinggal klik Enter. Lalu selanjutnya terdapat opsi untuk melihat perbandingan panjang dan lebar dari total fasilitas yang kita rancang. Dan kita dapat memilihnya. Dan contohnya sekarang yang akan kita pilih yaitu opsi 3, sel 3, di mana perbandingannya yaitu 1:1. Maka kita ketik 3. Lalu untuk do you want to supply product information? Pada pertanyaan ini kita jawab N karena kita tidak mau menuliskan, tidak memerlukan data mengenai volume dan produk serta aliran departemen yang biasanya digunakan untuk merancang tata letak dalam departemen produksi. Maka kita klik N lalu Enter. Selanjutnya akan muncul tampilan main menu, di mana pertama kita harus menyimpan data yang sudah kita inputkan dengan mengklik 5 atau Save Problem Data, dan menuliskan nama data yang akan kita simpan. Jadi contohnya kita menulis tutorial 2025. Setelah tersimpan, selanjutnya kita akan mengklik opsi 3, Single Story Layout Menu, klik Enter, dan kita akan memilih opsi 4, yaitu Automatic Search. Di sini akan diminta berapa jumlah layout yang akan kita butuhkan atau opsi yang kita butuhkan. Misalnya di sini kita tuliskan 10. Dan opsi selanjutnya yaitu opsi di mana apabila kita akan atau menginginkan fasilitas dalam posisi yang fix atau tetap. Contohnya di sini pada fasilitas pos satpam kita menginginkan posisinya berada di sudut kiri bawah ini, maka kita tinggal klik Y. Lalu department number-nya kita pilih 2, yaitu pos satpam. Dan zone for insertion-nya kita pilih G, yaitu wilayah G ini. Dan untuk zonanya yang pertama, apakah kita ingin posisinya di sebelah kiri atau sebelah kanan. Maka kita pilih, misalnya kita mau pilih sebelah kanan, klik 2. Dan itu akan muncul di sini departemen yang posisinya sudah kita fixkan. Apabila sudah tidak ada, kita klik No. Maka selanjutnya kita akan menunggu softwarenya untuk mengcompute opsi-opsi layoutnya. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini yang merupakan skor-skor dari masing-masing alternatif layout. Di mana untuk yang pertama yaitu ada ADC score atau agency score yang merupakan nilai total kedekatan antar dua fasilitas, yang mana apabila nilai ini semakin tinggi maka akan semakin baik untuk pilihan alternatif layoutnya. Dan yang kedua ada RealD score yang merupakan relative distance score, yang dimana yang pertama ada nilai
atau tingkat keefisienan tata letak, yang mana nilai ini apabila semakin tinggi, maka akan semakin baik yang menunjukkan bahwa tata letaknya sudah efisien. Dan yang sebelah kanan ini ada list total jarak antar departemen, di mana apabila nilai total jarak ini semakin kecil, maka semakin baik, yang artinya tata letak tersebut juga semakin efisien. Dan skor-skor ini merupakan hal yang perlu kita perhatikan dalam memilih layout yang akan kita gunakan berdasarkan alternatif-alternatif yang telah didapatkan. Dan selain dari skornya akan juga ditampilkan ranking dari masing-masing layoutnya, dan kita akan memilih opsi layout dengan ranking yang paling tinggi atau banyak yang paling tinggi. Contohnya dari ke-10 opsi ini, opsi 9 merupakan opsi yang memiliki 2 ranking 1 untuk RLD skornya dan ranking 2 untuk agency skornya. Maka kita akan memilih opsi layout 9 untuk perencanaan fasilitas kita. Dan selanjutnya akan ditanyakan apabila kita ingin menghapus, maka kita klik N, dan kita akan kembali ke menu. Sebelumnya kita harus kembali ke main menu dulu untuk menyimpan data yang telah kita inputkan tadi. Kita klik 5, Save Problem Data, dan kita tuliskan nama yang sama dengan nama yang kita save pada sebelumnya. Lalu kita akan lanjut ke langkah selanjutnya, kembali lagi ke opsi 3, yaitu Single Story Layout Menu. Dan kita akan mereview layout yang sudah kita save dengan opsi 5. Dan karena kita memasukkan opsi yang kita inginkan sebanyak 10 alternatif layout, dan kita ingin mereviewnya dari yang pertama, maka kita klik 1. Dan akan ditampilkan tampilan dari masing-masing alternatif layout. Di sini mulai dari layout yang pertama, dan juga akan ditampilkan skornya di sini. Untuk yang selanjutnya kita tinggal klik enter. Ini layout yang kedua, yang ketiga, hingga yang terakhir. Dan ini merupakan layout 9 yang merupakan layout yang terpilih berdasarkan skor yang telah kita dapatkan tadi. Dan sekian tutorial dari penggunaan software Blockplan untuk merancang initial layout dari perencanaan fasilitas. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.